saudara ahli ya, saya mau bertanya. Sudah berapa tahun ahli menjabat sebagai dokter spesialis? Saya lulus pada tahun 90 dari FKUI, tahun 90. Dan semenjak itu saya bekerja di forensik, baik di UI maupun di Rumah Sakit Polri. Berapa tahun kira-kira? Di UI saya bekerja sampai 2000, tahun 2000. Terus kemudian tahun 2000 sampai tahun 2005 saya pindah bekerja di Semarang. Terus pulang dari Semarang tahun 2005, saya akhirnya masuk kemari lagi jadi dokter forensik di Rumah Sakit Polri. Sudah cukup lama berarti ya? Iya. Baik. Selama bertugas sebagai dokter forensik, apakah sudah sering memeriksa jenazah yang kena racun cyanida? Jadi racun cyanida itu sangat jarang sekali dipakai. Jadi jarang kasusnya, atau yang kedua tidak terdeteksi. Jadi Karena hanya cepat sekali ini, baru sekali ini? Baru sekali ini, iya. Baru sekali ini? Iya. Sebelumnya tidak pernah? Tidak ada di Jakarta, tidak ada kasus cyanida. Kalau ada, saya pasti periksa. Kasus cyanida yang ada itu adalah kasus pemalsuan uang. Itu korbannya dibunuh pakai cyanida, tapi dia diotopsinya di Banten atau di Serang. Itu saudara yang meriksa juga? Oh enggak, saya kan di Jakarta. Ya. Baik. Kalau di dalam lambung ditemukan 0,20, ya. Apakah saksi bisa menghitung berapa sebenarnya yang dia minum? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. Itu ahli dari ini yang bisa menghitung. Ahli dari mana? Dari toksikologi. Dia sudah hitung kalau nggak salah. Dia sudah hitung. Jumlah yang masuk ke dalam tubuhnya dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ditemukan 0,20 dalam lambungnya, dia bisa hitung persisnya nggak? Berapa dia minum? Masuknya itu ada ahli toksikologi yang bisa menghitung. Saudara tidak tahu. Jadi ya? kita nanti ada ahli, kalau nggak salah ada Pak Gegel ya. Pak Gegel itu adalah ahlinya itu. Baik, toksikologi. Ya. Saudara nggak tahu berarti ya, Iya. nggak bisa menghitung ya? Iya. Saudara tadi menyebutkan ada 5 syarat-syarat. Iya, patokan. Ya. Kalau orang kena racun. Ya. Salah satunya adalah ditemukan racun di dalam tubuh si korban. Ya. Racun cyanida. Ya. Dari mana saudara tahu ada racun cyanida di tubuh korban ini? Itu dari hasil pemeriksaan BA-nya. Nah, kami ditunjukkan hasilnya. Kalau pemeriksaan itu salah bagaimana? Ya saya nggak tahu lah kalau dia salah. Kalau itu salah? Ya nggak tahu. Apakah kesimpulan ahli juga jadi salah? Ya pastinya lah. Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan. Iya. Cukup yang mulia. Ada satu lagi yang mulia, satu aja. Ahli, saya mau tanya ya. Iya. Tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa soal kasus cyanida. Iya. Memang jarang sekali kasusnya di Indonesia. Jadi tadi saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, hitungan detik gitu. Nah, jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana? Dari buku-buku Bapak bisa baca hampir semua. Ya, hampir semua. Cepatlah gitu ya. Iya. Cepatlah gitu ya. Nah, cepatnya itu ya tergantung jumlahnya kan begitu. Iya. Ya, jadi saya kira tadi Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan? Iya. Itu dari buku-buku gitu ya. Terima kasih. Ya. Ali ya. Iya. Sebentar ya. Cyanida itu bentuk dari cyanida itu apakah cair atau padat atau gas? Bagaimana? Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat. Ketika bentuknya ada Iya. ya. Yang biasanya dipakai atau digunakan adalah bentuk padat. Berbentuk bubuk. Bubuk. Iya. Diproduksi dari bahan apa? Wah, mungkin saya bukan tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Bukan keahlian saya, Bukan Pak. keahlian ya. Tapi yang jelas biasanya bisa cair, bisa gas ataupun gas, bisa berupa ya. bisa padat ya. Ya. Padat itu maksudnya? Padat itu berupa bubuk tadi. Bubuk ya. Bubuk, Bubuk serbuk ya. ya. Bukan grontolan besar gitu, bukan. Apakah dijual umum cyanida itu? Dijual umum sih tidak. Dia harus Tidak. beli di farmasi atau di toko-toko farmasi. Toko farmasi. Yang jual obat-obatan, ya. Yang jual bahan-bahan untuk membuat obat.
itu farmasi bisa memproduk atau farmasi sudah misalnya menjual sudah dalam bentuk Setahu cyanida? saya dia import dari luar. Import dari luar. Di Indonesia tidak diproduk ya? Tidak kayaknya. Tapi saya nggak tahu persis ya Pak Hakim karena Bagaimana ya, bukan porsi saudara ya, cuma sepengetahuan saudara ya. iya, iya. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis. Kalau begitu untuk mendapatkan sianida itu apakah harus ada izin dari pihak yang berwenang atau izin surat keterangan dokter? Bisa saudara tahu? Saya nggak tahu persis sih. Tidak tahu persis. Nggak tahu persis. Tapi bisa beli aja tuh di Senen, kalau bisa beli aja di Senen. Tapi di Indonesia ada itu ya? Ada. Ada ya? Iya. Baik. Kemudian apakah saudara tahu orang yang menggunakan itu untuk dipakainya dengan maksud tertentu dipakai oleh orang yang level berpendidikan menengah ke atas atau seperti petani, buruh pun bisa bebas menggunakan itu? Saudara tahu? Nggak tahu. Tapi kalau yang orang-orang rendahan biasanya karena dia pekerja biasanya. Dia keracunan secara kronis. Misalnya tadi petani singkong dan sebagainya itu. Atau itu bisa kena gitu. Atau pekerja tambang. Tapi menggunakan itu saya nggak tahu persis mengenai hal tersebut. Ya, saudara memang bilang tadi kasus sianida ini kan jarang. Jarang, iya. Tetapi dalam hal ini ada terjadi kan begitu. Iya. Nah, pertanyaan kami mengulangi, apakah memang dapat saudara jelaskan kepada kami penggunaan sianida ini digunakan oleh orang-orang tertentu atau dia karena mengerti akan maksud tujuan fungsi itu bisa mematikan? Maksudnya Pak yang mulia? Ya, ini kan sekarang ada dugaan Iya. ada seseorang yang memberikan atau memasukkan cairan atau serbuk Iya. sianida di kopi Mirna, Iya. itulah singkatnya. Iya. Nah, menurut saudara apakah orang-orang seperti ini ya karena mempunyai sesuatu tergolong dia mempunyai pendidikan atau memang karena dia mengerti akan dampak reaksi daripada sianida itu? Kami mungkin nggak bisa menjawab hal itu Pak Hakim yang mulia. Karena itu harus ada penelitian dan sebagainya mungkin seperti itu. Baik. Jadi kami tidak bisa menjawab, mohon maaf. Baik, terus kami ingin tahu juga sudah berapa kali saudara melakukan penelitian atau otopsi terhadap sampel ya korban-korban yang meninggal akibat racun. Nah, itu cukup banyak, tapi racunnya tidak terlalu bukan sianida. Misalnya dulu paling sering sekali adalah keracunan keracunan baygon. Itu banyak sekali, hampir setiap minggu ada. Yang pengalaman yang agak bagus itu pada waktu kasus Munir. Kasus Munir saya ikut juga. Oh, saudara yang saya ikut. melakukan otopsi itu? Oh bukan, yang itu guru saya, Dr. Muin, Dr. Abdul Muin. Oh begitu. Yang melakukan. Tapi kami melakukan semacam jadi satu tim, jadi kita menganalisa bersama. Tapi kasus seperti ini sianida baru pertama kali saudara melakukan? Baru pertama kali penelitian? kami melakukan, iya. Baik, apakah memang mutlak hasil daripada otopsi saudara terhadap jenazah sampel kepada sampel, iya. beberapa elemen di tubuh korban itu menjadi sumber data Iya. untuk pemeriksaan di forensik? Iya. Ya, Iya. betulkah? Iya. Pernahkah terjadi dari pihak forensik menurut saudara atau pengalaman berubah yang diteliti bukan dari hasil daripada sampel daripada ahli? Rasanya enggak, itu kan karena dibikin berita acara, Pak. Jadi pengambilannya itu karena kan dibuat dalam juga berita acara.